Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Rais Al-Badar dari SD 79 Kampung Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Perjalanan Upi. Dengarkan ya. Perjalanan Upi. Upi si kelinci kecil tinggal bersama ibunya di hutan. Ia sangat sayang kepada ibunya, sehingga dia tidak ingin berteman dengan siapapun kecuali ibunya. Suatu pagi yang cerah, ibu meminta Upi untuk membersihkan rumah. Upi, tolong ambilkan ibu sapu di gudang ya, kata ibu sambil membersihkan meja makan. Baik Bu, jawab Upi semangat. Upi pun berlari ke gudang untuk mengambil sapu. Upi baru saja menginjakkan kaki untuk meninggalkan rumah, tiba-tiba ia mendengar suara ibunya yang mengadu. Buru-buru Upi pun kembali ke rumah. Ya ampun, ibu kenapa? Jawab Upi. Upi menjongkok dan mendekati ibunya. Kaki ibu terkilir. Ibu ingin kamu mencari obat. Carilah kakek gigi si tikus. Ia bisa membuat ramuan obat, kata ibu pelan sambil memberikan peta menuju rumah kakek gigi si tikus. Kakek gigi tikus kan tinggal di seberang hutan. Upi mengacetkan alis. Iya benar, tolong ibu ya Upi. Dengan nada rendah dan tampak sakit lagi. Upi khawatir luka ibu bertambah parah. Upi pergi dulu ya ibu. Upi mencium tangan ibu. Hati-hati di jalan. Ibu tampak khawatir. Ibu tidak ingin terjadi sesuatu dengan Upi, tetapi ia harus melakukan sesuatu tanpa ibunya. Sebenarnya Upi takut pergi sendirian. Ia tidak pernah pergi jauh dari rumahnya. Hutan tampak menakutkan. Banyak suara-suara aneh yang belum diketahui Upi. Upi pun menutup telinga dan terus berjalan. Wah, aku sudah sampai di sungai. Aku sudah sampai di sungai, seru Upi. Wah, aku sudah sampai di sungai, seru Upi. Senang. Hai, kalau kamu siapa? Apa seekor berang-berang yang berenang ke tepi sungai? Aku Upi, jawab Upi gemetaran. Selama ini dia tidak pernah berbicara dengan hewan lain. Aku Bea, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Bea. Aku ingin menyeberang, tapi air sungai sangat deras. Jawab Upi gugup. Nah, yuk, ku antar kamu ke seberang. Bea mengambil rakit kecil di dekatnya. Benar, Upi sangat senang. Bea meminta Upi untuk naik ke atas rakit. Kamu bisa tinggal di air? Tanya Upi keheranan. Bisa dong. Lihat itu rumahku. Bea menunjuk rumahnya yang ada di tepi sungai sana. Dan aku juga suka berenang. Wah, kamu hebat. Upi terus senang. Selama ini Upi belum tahu ada hewan berbulu tinggal di air. Setelah sampai di seberang, Upi berterima kasih. Upi melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Aduh, kertasku terbang. Kertas itu terbang tinggi dan tersangkut di atas ranting. Seru Upi terkejut. Ini kertasmu? Tanya lupa yang ada di atas pohon. Iya, jawab Upi gugup. Ku ambilkan untukmu ya.
Tupai itu dengan cepat turun. Terima kasih, kamu tinggal di atas pohon. Lagi-lagi Upi keheranan. Iya, itu lihat rumahku. Tupai menunjuk rumahnya yang ada di pohon. Yang terlihat rumah mungil terbuat dari kayu dan berhias berbagai bunga-bunga. Dan kamu mau pergi ke suatu tempat? Jawab tanya Tupai. Iya, Upi mengangguk. Kapan-kapan main ke rumahku ya. Namaku Tupa. Tupa memperkenalkan diri. Aku Upi. Jawab Upi senang. Mereka berdua pun berpisah. Upi melanjutkan perjalanan. Upi melihat petunjuk dalam kertas. Aduh, ini tertutupi. Upi sangat terkejut. Ia hampir saja terjatuh. Bagaimana ini? Aku harus kemana? Kenapa Upi menangis kebingungan? Kenapa kamu menangis? Seekor burung besar terbang turun dan mendekati Upi. Upi meloncat ketakutan. Jangan takut, namaku Ale si Elang. Kamu butuh bantuan? Tanya Pak Ale. Iya Pak, aku ingin menuju ke hutan seberang ke tempat kakek gigi itu untuk meminta ramuan obat. Naiklah ke punggungku, aku akan membawamu melintasi tebing. Sesaat kemudian, Ale membawa Upi terbang tinggi. Ternyata bukan hanya kupu-kupu yang bisa terbang, burung elang pun bisa. Itu kakek Tini, jawab Ale. Ucap Ale sambil terbang tinggi. Ada apa kalian kemari? Sapa kakek Tini begitu Upi turun dari punggung Ale. Kelinci kecil ini membutuhkan bantuan kakek. Aku pamit dulu ya, karena harus pergi ke suatu tempat. Kata Upi, kata Ale. Begitu Ale. Setelah Ale benar-benar pergi, Upi pun berterima kasih. Kakek Tini lantas mengajak Upi untuk masuk ke dalam terowongan yang agak gelap. Berbeda dengan terowongan kecil milik Upi. Kakek mempersilahkan Upi untuk duduk. Sebagian rumah kakek sangat nyaman. Meja, kursi, dan perabotan disusun rapi. Di bagian tengah banyak guci dan wadah yang memiliki berbagai tanaman obat. Upi menceritakan tentang ibu yang terjatuh dan terkilir. Kakek segera meracik obat. Berbagai dedaunan dicampur rempah dan dimasukkan bersama air mendidih. Nukruk, perut Upi berbunyi. Seharian ia belum makan, perutnya terasa sakit. Tadi kakek membuat bubur. Kamu mau mencobanya? Ujar kakek. Jawab Upi tanpa malu-malu. Upi pun memakan bubur yang diberi rempah. Kakek tersenyum melihat Upi dengan lahap menghabiskan bubur. Sesaat kemudian, kakek sudah siap membuat ramuan obat yang dimasukkan ke dalam botol. Pak kakek meminta burung elang yang bernama Dido untuk membawa Upi pulang. Setelah sampai di rumah, Upi segera memberikan obat kepada ibu.
Upi bahagia membantu ibu. Tadi aku bertemu banyak hewan. Ada kakek Timi, ada Ale, ada Tupa, ada Bea, dan Pak Mandiko. Mereka semua sangat ramah. Ale dan Pak Mandiko bisa terbang tinggi. Bea, dia tinggal di air. Dia sangat suka berenang. Kakek Timi tinggal di terowongan. Rumahnya sangat nyaman. Tupai tinggal di atas pohon. Ia sangat lincah. Besok aku ingin bermain dengan mereka. Upi menceritakan dengan panjang lebar. Sesekali ia tersenyum, sesekali ia tertawa lebar. Itu bagus. Ibu tersenyum lebar. Meski kaki ibu terasa sakit. Demikian dongeng yang saya bacakan. Assalamualaikum.